Tuhan. Nah, di luar sana kalau dikatakan intim dengan Tuhan, ngapain? Mereka jago nyembah, suka doa, suka baca Alkitab. Tetapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya Tuhan bicara loh. Ya, salah satu atau katakan ini ciri-ciri orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah apa? Mengasihi sesama. Nah, kekristenan itu susah banget ya. Kekristenan itu susah banget. Saya harus berani berkata, ketika Kak Son dulu belum jadi Kristen, Kak Son ini kadang-kala suka melecehkan agama Kristen. Kenapa? Apaan sih Kristen gitu loh. Apaan sih Kristen gitu loh ya. Contohnya begini, di agama keluarga saya, di keluarga agamanya Kak Son, ya mereka itu jelas kalau beribadah gitu. Mereka jelas kalau beribadah, ada waktu-waktu tertentu mereka ibadah sehari, mereka bisa berdoa 5 kali, itu yang wajib ya, yang sunnah itu 1 kali. Nah ini. Nah tapi ketika saya jadi Kristen, saya amazed, saya kaget. Kenapa? Ternyata kekristenan yang dikenal oleh banyak orang selama ini itu adalah bukan kekristenan yang benar, ya, bukan kekristenan yang benar. Nah, kekristenan yang benar seperti apa? Nah, kita akan belajar sungguh-sungguh. Nah, pernyataan pembuka pada sesi sore hari ini adalah ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan adalah mengasihi sesama. Kita buka sama-sama deh. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama. Yuk. Semangat. Jam segini kan udah pada makan ya. Kenapa jadi lemes-lemes beberapa orang, saya bingung saya. Ya. Laura sendiri di sana udah jam 8, udah jam 8 lebih, udah jam setengah 9 Laura. Yuk, Markus 11 ayat 25 sampai 26 bunyinya seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalian pasti ngomong, kok berdoa berdiri? Nah, kalian mesti lihat ya, orang-orang Yahudi pada zaman itu kalau berdoa berdiri ya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita sudah pernah dengar kebenaran ini, gitu loh. Kita sudah pernah dengar kalau kita berdiri untuk berdoa, kita suruh ngampuni orang yang bersalah pada kita, gitu. Ya, tapi pada sejujurnya nih ngomong, ini dilakukan nggak? Rata-rata nggak dilakukan. Ya, rata-rata ini maaf kalau ini terjadi ya nggak apa-apa. Contohnya kalian misal dengan mantan kalian, kan masih Helen kenapa ya kok tiba-tiba ngomong mantan gitu hidungnya agak mekar sedikit 1 senti gitu. Nah, dengerin yang ini terjadi. Dan kadang-kala dengan mantan ya, kemudian dengan teman, dengan geng sebelah, kan kadang-kala ada di sekolah ya, di sekolah di mana-mana juga gitu ada kelompok-kelompokan gitu loh ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan rata-rata ada gengs gitu loh ya, gengs. Dan gengs ini kadang-kala untuk mereka yang kuliah ya, walaupun yang namanya gengs itu anak SMA, tetapi begitu mereka masuk perguruan tinggi, mereka buat geng sendiri gitu loh. Ya, mereka geng sendiri, dan kadang-kala antara satu kelompok dengan kelompok yang lain mereka tidak saling menyukai gitu loh. Mereka saling tidak suka menyukai gitu. Misal dari satu kelompok dari satu kelompok ke kelompok yang lain, itu mereka tidak saling menyukai. Nah, sampai di mana batasan batasan membenci gitu loh. Ya, sampai di mana batasan membenci? Mari kita berpikir. Ya, kalau dikatakan ini semua agama di dunia, dengerin ya, termasuk hukum-hukum di seluruh dunia, membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa orang. Dengerin ya, membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Ya. Nah, hukum semua itu menghilangkan nyawa orang. Ada korbannya, misalnya berdarah-darah, kepalanya putus gitu ya. Ada gitu. Tetapi kalau di kekristenan diajar soal apa? Di membunuh itu apa yang diajarkan oleh Alkitab? Membunuh itu versi Alkitab adalah jika kamu membenci saudaramu, loh kan dalam kan? Ada korban yang berdarah-darah, ada kepala putus gitu, enggak ada. Ada yang misalnya dikubur hidup-hidup terus kemudian keluar tangannya gitu, enggak ada. Enggak ada. Makanya dikatakan jika kamu membenci saudaramu, nah membenci ada korbannya enggak ada. Korbannya di mana? Di dalam. Soal berzina juga. Alkitab mencatat soal berzina. Kepercayaan yang lain, hukum seluruh negara, kalau berzina itu adalah apa? Melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tetapi versi kekristenan apa? Ya, Tuhan Yesus lagi ngomong sama
apa namanya, orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan apa? Jika kamu melihat wanita yang diajak ngomong, itu siapa? Yang diajak ngomong itu laki-laki. Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, dalam bahasa aslinya, jika kamu melihat wanita dan tergeraklah syahwatmu. Ya, kalian udah pada gede ya. Jadi saya ngomong apa adanya. Jika kamu melihat wanita dan ereksi, maka kamu sudah berzina. Nah, tanya sekarang, terjadi persetubuhan? Tidak. Di mana terjadinya? Dalam. Makanya kekristenan itu begitu sulitnya. Ya kalau dikatakan, ikut Yesus gampang dah pasti masuk surga. Enggak gitu. Makanya kalau orang ngomong intim-intim dengan Tuhan selalu diidentikan dengan pujian, penyembahan, doa, kesenggol sedikit langsung bahasa roh, gitu. Kesenggol sedikit langsung pakai tanda salib, itu misalnya begitu ya. Misalnya seperti itu enggak kayak gitu. Makanya, sorry, ntar saya harus melihat wajah kalian. Kekristenan itu lebih dari itu. Dikatakan gini, ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu. Harus diselesaikan. Kenapa? Pada saat kamu berdoa, kamu ketemu Tuhan. Kamu ketemu Tuhan. Ya, di alam roh itu ada namanya Shekinah glory, ada awan kemuliaan. Itu tuh. Bayangin, kalau kamu masih dendam, benci, ya percaya atau tidak, doamu tidak akan ada artinya apa-apa. Ya, tidak akan ada artinya apa-apa. Dikatakan apa? Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Coba garis bawahi Markus 11 ayat 25 sampai 26, kata kesalahan-kesalahan itu disebut apa dalam bahasa Yunaninya? Paraptoma. Paraptoma itu penyimpangan, kesalahan atau pelanggaran yang disengaja. Jadi kalau kita ini minta ampun pada Tuhan, tetapi kita sendiri masih membenci, percayalah, itu tidak akan diampuni. Susah ya, tapi layak dicoba. Makanya ketika saya jadi Kristen, pada saat saya jadi Kristen susah banget. Karena kenapa? Kalau ditampar pipi kiri, kata kakak pembina saya dulu, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Sebagai seorang kelahiran Surabaya. Nah, kalau Laura sama Helen kan Malang, kalau saya Surabaya. Kalau kamu tampar pipi kiri, saya dulu hajar, ya, langsung kaki ke ulu hati, tangan ke kepala. Begitu jatuh, finish him. Tapi ketika jadi Kristen, kakak pembina saya ngomong gini, Sony, kalau kamu tampar pipi kiri, beri pipi kanan, bonyok. Saya bilang nggak masuk akal. Ya, tampar pipi kiri harusnya beri pipi kanan. Saya, Michael Sony, harus belajar 2 tahun. 2 tahun. Tampar pipi kiri untuk tidak membalas, itu perlu 2 tahun. Setelah 2 tahun, Kakak Rohani saya tanya gini, Sony, kamu kalau tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Iya, setelah itu kamu apain? Nah, karena dia curiga. Ya, sebagai anak yang berangasan, sebagai anak yang emosional, sebagai anak pembalas gitu. Kalau film seriesnya di Netflix, aku ini Punisher sekali. Pembalas sekali, pokoknya balas. Belajar bela diri, belajar ilmu-ilmu macam-macam. Makanya Kakak Rohani saya bilang ini, kalau kamu ditampar pipi kiri, setelah 2 tahun nih, kamu beri pipi kanan. Ya gue nggak ajar lagi sih. Terus kamu apain? Ya gue ludahin gitu loh. Ya gue ludahin gitu loh ya. Terus kamu apain? Ya perlu 1 tahun berikutnya untuk tidak meludahi orang. Ya orangnya juga takut ketika udah majuin, ayo terusin. Nah, perlu 1 tahun berikutnya. Dan pada tahun yang ketiga kakak rohani saya bilang ini, Sony, kalau kamu tampar pipi kiri, Kak, saya sudah tidak lagi mukulin orang. Saya sudah tidak lagi meludahi orang. Terus kamu buat apa? Nah ini, perlu 4 tahun untuk tidak apa? Saya tidak mukul orang, saya tidak maki orang. Yang keempat apa yang saya lakukan? Maki orang. Nah, Helen sama Laura tahu toh makiannya orang Surabaya. Ya, nah makiannya orang Surabaya. Kalau makiannya orang Jakarta kan bahasa Inggris, F-word, S-word, E-words. Wah, makiannya Surabaya itu mantep dulu waktu itu. Jebret gitu kena. Nah, dan setelah maki saya masih bisa nyanyi di depan mimbar. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Bayangin tuh. Malaikat yang paling kurus itu pasang apa? Pasang sirine. Tahu sirinenya bunyinya apa?
ngibul, 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 ngibul. Ya, betul nggak? Kalian kan juga seperti itu ya. Ini Mentari Tarigan, Febiola, Dinit. Kita juga orang, oh Tuhan aku mengasihimu. Gue benci sekali sama adik gue nih. Gue benci sama koko gue dulu. Coba bayangin, bagaimana Kak kalau saya mengampuni seseorang, bagaimana kalau tandanya kalau saya betul-betul mengampuni? Misal nih, misalnya, ya misal, ya inilah, kalau kamu ketemu nih, saya kan ke MOI tadi, ke Mall of Indonesia. Saya lihat banyak orang muda lagi jalan. Ada yang lagi papasan. Rupanya mungkin mereka dulu pacaran ya. Mungkin mereka dulu pernah jadi pasangan. Tapi begitu lihat seseorang itu ada di ujung sana, ngomongnya apa tau nggak? Ngomongnya apa tuh Kak? Baru mereka hanya tatap muka dari jarak kira-kira 100 meter. Ngomongnya apa yang laki? Oh monyet itu ada di situ. Bayangin padahal. Yang dilihat itu gadis cantik, tetapi di mulutnya ngomong monyet di situ. Tahu nggak? Yang cewek ya, yang cewek itu pasti juga gitu. Pokoknya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sama seperti kalian. Kalau kalian papasan mungkin di jalan, papasan mungkin di gereja ya, papasan mungkin di mana, kalau ngomong apa monyet itu ada di situ. Nah, kalian belum selesai. Kalau orang sudah selesai, sudah betul-betul mengampuni, bagaimana caranya? Saya ajarin ya. Saya ajarin. Ya, kalian belum pernah tua, saya sudah pernah muda. Itu masalahnya. Nah, itu dengerin. Kalau sudah ngampuni itu gini, kamu bisa cerita masalahmu. Kamu bisa menceritakan cerita pedih hidupmu, tapi tanpa rasa sakit. Nah, misalnya Evi nih, kamu cerita, gue diginiin loh, gue diginiin loh, gue diginiin loh, ya, gue diginiin, tapi tanpa rasa sakit. Hati kamu bebas. Ngomong amin, ngomong amin, ngomong amin. Jadi biarin mereka gibahin kalian, gosipin kalian, nggak jadi masalah. Apaan? Ngerti ya? Cowok biasanya gitu, harga diri. Emang harga dirimu berapa? Ada tag price-nya nggak? Padahal kita ini sudah suka nyanyi gini, ku telah mati dan tinggalkan, kamu belum mati. Kalau kamu mati, kamu bisa menceritakan cerita pedih hidupmu, tapi tanpa rasa sakit. Bisa ngomong amin nggak di sini? Mau coba nggak? Mau coba nggak? Ini contoh ya, contoh Laura. Ini karena ini anak ini dekat sekali sama saya. Ya, contoh Laura. Laura nggak akan cerita, iya, mami ngebuang aku, papi ngebuang aku di Singapura, aku nggak ditengokin 2 tahun, aku nggak diapa-apain, aku nggak boleh pulang, ya aku sendiri di sini, gitu. Nggak akan, tanpa rasa pedih, nggak apa-apa. Mami, papi sedang membuat aku jadi wanita hebat. Ya, tempat ini adalah tempat aku berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Tunggu nanti aku pulang. Wah, contoh seperti itu. Ya, ngerti ya? Ya, kita terusin. Jadi kalau kita dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa, sungguh ngampun. Makanya hati kita bebas. Kita ketemu Tuhan, nggak ada halang. Nggak ada si penuduh namanya, lu ya. Lu belum nyelesain, lu belum nyelesain. Nah, gitu loh. Jadi kita nggak boleh curiga. Makanya saya sarankan baca Roma 8 ayat 28. Nanti kita jangan curiga sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka kata firman Tuhan dikatakan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang kamu anggap buruk hari ini, yang kamu anggap buruk hari ini, itu ternyata tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menjadikan kamu indah. Ngomong amin nggak? Maaf ya, saya ngomong ya. Maaf, Kak Son ngomong. Kalau ekonomi keluarga kamu lagi ambruk, kamu diajar Tuhan bukan apa? Tidak lagi ngandalkan orang kaya. Tapi kamu diajari Tuhan untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Ngomong amin? Ya. Biasanya masih gini, ada sih ini, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak boleh meleset. Nah, sorry, kita terus lagi. Kalau kita masih menyimpan kebencian terhadap sesama kita, maka Allah tidak akan dapat berurusan. Serius. Kau tahu dari mana? Alkitab mencatatnya. Kalau kita masih menyimpan kebencian, bayangin. Ya, saya ngambil orang lain lagi deh supaya nggak ini. Olivia, kalau lihat dari kameramu, wah, lemari kamu setinggi itu, nggak tahu nyimpennya apa lemari di belakangmu itu. Nah, tanya,
Coba bayangin kalau di kamarnya Olivia yang bagus itu, atau di kamarnya Febriola yang bagus itu, ada satu cicak mati. Bau nggak kira-kira? Ya, bau. Mau disimpan di koleksi? Enggak. Kebencian itu seperti bangkai. Dia akan apa? Dia akan busuk ya. Kalau mungkin cicak kecil ya. Ada anjing mati, kucing mati. Nggak akan disimpan. Orang di kebun binatang aja kalau gajah mati nggak disimpan kok. Ngerti ya? Ada gajah mati gitu, kita simpan ya. Kita simpan. Kita akan lihat proses pembusukan. Ini pasti keren pembusukannya. Gitu ya. Akan daging akan tetap satu-satunya. Sakit jiwa. Ya. Tapi kalau kita tahu, barang busuk itu dibuang keluar. Kita tidak punya tempat sama sekali di hati kita dan di pikiran kita untuk kebencian. Ya, kalau masih menyimpan kebencian terhadap sesama, maka Allah tidak akan dapat berurusan dengan orang yang seperti itu. Kalau kita sering kali nulis Jesus is love, kan gitu kan? Kadang-kala kalau kita nulis pakai t-shirt gitu, di dada kita ada tulisan Jesus is love, tapi belakangnya ada tulisan but I am not. Ya, kan seringkali ngomong gitu ya, Din. Ya, Din dengan Mentari dikatakan seringkali kan gitu kita ngomong. Ya, dikatakan Allah adalah kasih, tapi saya enggak. Ya, you touch me, I will gebuk you. Ya, I will gebuk you gitu. Ya, don't touch me. Nah, kan gitu kan. Ya, nggak bercanda sih. Nah, seringkali kan seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang terjebak dalam hal yang seperti itu. Orang, sorry, ini kesedak sendiri, heran saya. Ya, oke, nanti aja diminumnya. Orang yang menyimpan dendam dan tidak mengasihi saudaranya, tidak akan pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan tidak akan pernah menemukan hadiratnya dalam hidupnya. Seperti saya katakan tadi, kalau orang intim dengan Tuhan, dia akan beres dengan sesama. Dia akan beres dengan sesamanya. Sehingga tidak ada lagi gangguan. Iblis tidak bisa nuduh lagi. Dan orang yang seperti ini, awan kemuliaannya, ya, ngomong Shekinah glory itu akan betul-betul padat. Akan betul-betul hadirat Tuhan kuat sekali. Kalau kalian lihat, apa sih Shekinah glory? Apa sih awan kemuliaan? Kalian lihat waktu Tuhan, waktu Yahweh Elohim turun bertemu dengan siapa? Musa. Itu di atas gunung itu betul-betul pekat. Itu Musa ketemu dengan Tuhan. Itu face to face. Ya. Bertemu dengan Tuhan luar biasa. Sampai apa? Saya tidak lihatin ngomong muka dengan muka, bukan begitu. Tapi saya katakan ini, bukan muka dengan muka wajah Tuhan dengan wajahnya Musa, enggak. Tetapi hadirat Tuhan yang kuat itu saya sebut sebagai face. Itu ketemu dengan tubuh manusianya sih. Siapa? Si Musa. Itu sebabnya kemuliaan Tuhan itu ada di wajahnya Musa. Dan pada saat itu turun, keren banget. Kamu tahu, orang-orang Israel ketika lihat Musa turun, mereka kabur semua. Tahu kenapa? Saya yakin Musa turun dari gunung itu pada saat malam. Kau tahu? Gini, mukanya bercahaya. Ada untungnya ya, mukanya Musa bercahaya kalau turunnya pada saat malam. Kenapa? Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai senter, nggak perlu pakai baterai. Jadi melihat mukanya itu senter, dia bisa melihat gini. Kemana saja melangkah, cahaya ada di situ. Ngerti ya? Nih. Nah, seperti itu. Nah, saya kasih tahu. Orang yang penuh kasih, yang hadirat Tuhan itu, nggak mungkin wajahnya nyebelin. Nggak mungkin. Wajahnya menyenangkan. Ngomong amin ya. Ya, kamu akan, aduh, sorry ya, ada namanya takdir mati sama takdir hidup. Ya, takdir hidup itu gini, jodoh kamu itu takdir hidup, kamu yang milih. Ya, kamu mau sekolah di mana itu kamu yang milih, bukan Tuhan yang milih. Tapi ada namanya takdir mati. Takdir mati itu gini, takdir mati itu kamu dilahirkan dari papa mama siapa, itu kamu nggak bisa milih. Kamu lahir di negara mana, kamu nggak bisa milih. Saya pernah lihat video lucu ya, ada anak kecil di Instagram, ada yang marah-marah sama papa mamanya. Kenapa? Lihat papa mamanya lagi duduk di pelaminan. Lagi duduk di pelaminan, lagi apa? Lagi menikah, tau nggak?
Terus dia ngomong gini, Mama, Papa lagi ngapain? Menikah. Kok Dedek nggak ada di situ? Katanya. Mama jahat, Dedek nggak ada di situ. Pergi-pergi nggak ngajak-ngajak. Marahin mamanya. Ya kamu belum ada, Jack. Belum ada ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini ada anak kecil marah-marah di IG itu ada. Di Instagram, di Instagram ada. Ketawa saya lihat itu. Nah, dengerin. Jadi kalau ada takdir mati, ada bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk alis, warna kulit, bisa kamu pilih enggak? Bisa kamu pilih enggak? Enggak bisa. Jadi jangan bandingin hidung kamu sama Kardashian family. Ngerti nggak? Hidung saya kenapa kayak tempelan bakso, hidung dia kenapa begitu bagus gitu. Ya, kulit saya, makanya saya bingung ya. Waktu saya hidup di Amerika. Ya, waktu saya hidup di Amerika, saya bingung kenapa? Karena orang-orang bule yang saya kenal itu pengen sekali sampai ngumpulin duit ke mana? Ke daerah tropis. Kenapa? Makanya kalau mereka ke daerah tropis, mereka apa? Mereka tanning loh, mereka berjemur supaya dapat warna kulit seperti kita. Makanya waktu saya hidup di sana, mereka suka pegang tangan saya ngomong apa? Kulitmu eksotik. Padahal orang Indonesia suka nggak kulit kayak gini? Enggak. Betul nggak? Tuh, kulitnya Evi itu putih. Tapi kalau saya, Evi itu ngomong sawo matang. Kalau kulit saya, sawo busuk. Nah, seperti itu. Contoh. Sorry ya kalau ada suara bel terus ya. Dengerin. Dengerin suku-suku. Nah, ada, tapi lucu ya. Orang Indonesia, orang sana pengen sekali kulitnya jadi coklat. Nah, orang Indonesia udah kulitnya bagus. Pengen sekali jadi putih. Betul nggak? Saking pengennya jadi putih, akhirnya pakai krim pemutih. Nah, karena krim pemutihnya bukan krim pemutih yang benar, mengandung merkuri, akhirnya jadi putih nggak? Enggak. Jadi apa? Abu-abu. Apalagi ketika lampu mati, ketika PLN mati, bisa apa? Glow in the dark. Menyala dalam kegelapan. Nah lo. Kan banyak yang gitu kan? Ya, makanya hati-hati lo pakai kosmetik, makanya bersyukur dengan wajah. Ya, jangan merasa ini kenapa jadi Tuhan suruh saya mengarah ke sini. Jangan feeling apa? Insecure gitu. Aduh hidungku, aduh kupingku, aduh pipiku, aduh alisku. Bisa ngucap syukur, ngomong amin, yang cewek ya, yang cowok rata-rata sih enggak. Tapi nggak tahu kalau di sini ada. Ya, ya. Kak Son ulangi, orang yang menyimpan dendam dan tidak mengasihi saudaranya tidak akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak akan pernah menemukan hadirat di dalam. Kadang-kadang ada orang ngomong, gue ngerasain hadirat Tuhan walaupun gue ngebenci. Yang dirasakan itu hanya just a feeling. Hanya feeling. Feeling. Ya, sama seperti orang menikah nih, orang menikah. Kalau saya nih, Kak Son menikahkan orang, Kak Son ini selalu tanya pada pasangan, misalnya, saya tanya, maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka, dalam duka? Oh, biasanya cewek di sini kilaf. Kilafnya tingkat dewa. Maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka, dalam duka? Oh, di balik cadar udah nangis. Dalam sehat, dalam sakit, dalam kaya, dalam miskin. Dan saya biasanya tambahin satu. Dan maukah kamu setia? Nggak pakai mikir. Ngomongnya apa? I do. Oh, udah banjir air mata di balik cadar. Ya, di balik cadar udah banjir air mata. Ngomongnya apa? Maukah kamu setia? Oh, jawabnya I do. Iya. I do. Pada saat ketemu tuh I do. Dan pendeta ngomong gini, mari silakan pengantin pria mencium pengantin wanita sebagai ciuman pertama. Belum mikir bayar token listrik, belum mikir bayar cicilan mobil, cicilan kulkas, bayar cicilan rumah, kan belum mikir kan? Hanya modal I love you gitu. Belum mikir kan? Nah, kata maukah kamu setia perlu dibuktikan berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Maaf ya, perempuan jangan marah lagi. Badan perempuan, misalnya saya, supaya nggak marah ya, saya ambil orang yang tinggal satu kota dengan saya. Misalnya Helen. Helen kan badannya kecil, lurus segini. Tapi kalau menikah belum tentu. Belum tentu.
Ada bakat seperti mama. Ya kalau sekarang air mandi, kamu mandi, air cepat turun. Di masa depan nanti belum tentu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Bisa kamu anak ketiga, bukan buatan. Kamu mandi, kalau dulu air cepat turun. Dibantu dengan gravitasi, kering badan kamu. Ya setelah kamu menikah, anak ketiga, air nggak turun-turun. Bahkan harus dikeluarkan manual, karena terjebak di antara lipatan perut. Jangan marah ya Helen, jangan bilang sama papa mama ya. Saya disalibkan. Ngerti ya? Kata setia itu perlu bukti. Kata setia itu perlu bukti. Nah, sama dengan orang Kristen. Orang Kristen itu ya menemukan hadirat Tuhan. Jadi Kristen itu enggak gampang. Karena Kristen itu artinya menjadi seperti Yesus. Yesus sendiri sudah ngasih teladan bagaimana dia ngampuni. Loh serius loh. Diadili. Divonis. Masih nggak apa-apa. Yang paling sakit dikhianati muridnya. Dijual muridnya. Ditinggalkan semua murid laki-laki. Makanya Yesus jadi teladan. Dua yang Alkitab menulis jadi teladan. Satu Yesus, satu Paulus. Jadi jangan crying baby. Iya kak, dia kan ninggalin gue. Pas lagi sayang-sayangnya, dia ninggalin gue. Ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Lu belum jadi seperti Yesus. Pas Yesus lagi sayang-sayangnya malah dijual. Yesus pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Malah ngomong, gue gak kenal. Siapa Yesus? Ayo, maukah kamu setia adik-adikku? Kita buka sama-sama yuk, Matius 22, 37 sampai 40. Nah, belajar untuk kasih ya, belajar untuk mengasihi ya. Matius 22, 37, 40, ayat ini legend. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kalau dalam perjanjian lama ada tulisan, dengan segenap kekuatanmu. Tapi jangan lupa, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasih itu kata kerja. Kasih itu baru terasa kalau kita lakukan. Kasih itu hanya akan jadi wacana kalau ini. Ngerti ya? Kasih itu hanya jadi wacana. Tapi kalau kasih itu, ya, dipraktekkan, dilakukan. Makanya saya sering kali ngomong, saya tuh nggak percaya dengan orang-orang muda kalau hari ibu gitu, hari mama gitu. Wah langsung buat status ya di TikTok, di IG, di mana saja. I love you mom. Kamu satu-satunya wanita yang terbaik dalam hidup gue. Ntar dulu gitu loh. Ya setelah hari ibu satu hari, H+1, mami kamu nyuruh kamu, non, nanti pulang kuliah mampir ya non ke Indomaret ya. Nanti tolongin ya beliin tepung. Jangan lupa tepung Sasa mereknya untuk pisang goreng rasa vanila. Kamu yang sehari ngomong I love you mom. Terima kasih. Engkau wanita terbaik dalam hidup gue. Satu hari mami nyuruh apa? Beli tepung. Dan kamu ngomongnya apa? Sibuk. Betul kan? Sibuk gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, seringkali apakah kita betul-betul mengasihi? Makanya yuk tahan uji yuk. Karena kasih yang benar selalu pasti akan diuji. Karena kasih yang diuji itu kasih yang terbukti, kasih yang bukti. Ya, kalau film-film yang ada toh, film Korea ada, film Hong Kong ada, film Taiwan ada. Kalau pacaran terus dan satunya mati kan ngomong, kita nggak percaya reinkarnasi ya. Satunya mati kan ngomongnya gini sambil mau tarik napas. Gitu kan. Ngomongnya apa? Kutunggu engkau di keabadian. Buset dah. Kutunggu engkau di keabadian. Gitu kan. Ngomongnya gitu kan. Nah, kita kan nggak jadi seperti itu. Kasih yang sejati adalah kasih yang membuktikan. Tetap mengasihi walaupun tidak dikasih. Berani ngomong amin? Kita ngadepin bentuk
kebencian, bisa jadi dari orang tua. Tetaplah mengasihi mereka. Dari saudara-saudara, tetaplah mengasihi mereka. Dari teman-teman kita di kampus, tetaplah mengasihi. Bahkan dari teman-teman, ya ada beberapa orang yang kalian mungkin di gereja yang lain, tetaplah mengasihi. Ya, makanya ini hanya peringatan aja. Kalau kalian punya pacar dan disakitin pacar kalian dan kalian udah selesai, ya sudahlah, buanglah masa lalu. Ya, buanglah masa lalu. Ya, saya tidak ngomong buanglah mantan pada tempatnya, bukan. Ya, tapi buang masa lalu, kubur masa lalu kamu. Ya, kubur masa lalu kamu tanpa batu nisan supaya kamu tidak bisa menangisinya lagi, atau buang ke laut. Buang ke laut sana. Ya, dan taruh di situ, jangan mancing di situ. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi yuk kita buka lagi firman Tuhan. Ini Helen yang suka nulisin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Pelan-pelan, pelan-pelan, senyum. Ini kelompok ini sudah lama kurindukan untuk saya bawa firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo Helen. Helen. Iya, ya Kak, bentar. Ayo cepetan, semangat. Ayo semangat. Jangan loading terus. Ayo. Wifi-nya error. Bentar. Oh ya udah, gue bacain deh. Saya bacain. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, ini yang asal kata dari t-shirt yang mengatakan God is love. Ya, tapi hati-hati ya, jangan buat gitu ya. Jangan nulis kaos God is love, but I am not. Gitu ya. Ya, kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk kasih kepada sesama. Sebagai bagian terakhir, ada yang bahaya namanya kasih transaksional. Kasih transaksional. Banyak orang-orang mengasihi supaya dia dikasih. Makanya kalau ada orang sebel banget nih. Kamu sudah mengasihi, kok gitu? Gue kan baik sama dia. Gue kan perhatian sama dia. Waktu dia nggak punya duit, gue traktir dia. Waktu dia nggak punya kendaraan, gue ajakin tau nggak satu mobil dengan gue. Tapi kenapa dia jadi seperti itu? Itu namanya kasih transaksional. Kasih yang sejati itu tetap mengasihi walaupun tidak dikasih. Tetap memberi walaupun tidak diberi. Contoh, saya kasih tahu. Biasanya di daerah saya nih, di Malang. Gini loh, kalau di Malang saya, ya, kalau Natal, saya dapat kiriman parcel. Saya dapat kiriman kue, saya dapat kiriman macam-macam. Tetapi kalau pas Lebaran, ya, Lebaran teman-teman saya yang Islam, saya kirimin parcel juga. Ya, bahkan juga kalau Natal saya kirim teman-teman saya dengan parcel atau bingkisan tanda sukacita. Ternyata ada yang kelewatan. Ada yang kelewatan, saya lupa ngirim. Ada satu nama yang betul-betul kelewatan. Saya tidak bermaksud untuk tidak memberi. Ngamuk dia. Ngomong gini, Pak Sony kan tahu. Saya rajin memberi Pak Sony. Natal pasti saya beri. Saya beliin coklat cake di Harvest. Ya, ukurannya sekian. Kan harusnya kan memberi juga. Karena saya sudah memberi. Itu bukan kasih. Itu namanya apa? Transaksional. Kamu dagang. Kamu bukan mengasihi. Kalau kamu mengasihi, walaupun kamu tidak dikasih, kamu tetap mengasihi. Teladannya siapa? Yesus sendiri. Ngomong amin sampai di sini. Ayo, berani nggak ngomong amin? Berani nggak ngomong amin? Sulit ya? Sulit. Tetapi kalau kamu berhasil, dengerin. Tidak ada shortcut di dalam belajar mengasihi. Karena kenapa? Kamu akan melewati proses demi proses. Tapi pada satu titik, kamu akan belajar mengenai kasih yang sejati. Kamu akan jadi orang-orang hebat adik-adik. Jadi pria-pria hebat, jadi wanita-wanita hebat. Yang apa? Yang mengikut apa?
yang ikut meneladani kehidupan Yesus. Amin. Jess, ayo Jess. Yeay. Ayo kita kasih applause nih buat kakak kita nih. Buat sharing hari ini. Jadi hari ini belajar mengenai mengasihi